Hai teman-teman, salam dan bahagia. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Ferdolin Jessica Jahamin, Sasa Novitawati, Melkeni Kirani Hambu, saya sendiri, Regina Uni Asari Cahaya Utami, dan kami akan membahas tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 dengan pajak penghasilan pasal 26. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal penghasilan pasal 23. Pasal penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan objek pajak penghasilan pasal 23. Objek penghasilan pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya. Yang kelima sewa dan penghasilan lain. Yang keenam imbalan sehubungan dengan jasa. Jenis jasa lain yang dikenakan pada pasal penghasilan 23 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 atau PMK 03 2015 meliputi: yang pertama jasa penilai atau appraisal, yang kedua jasa aktuaris, yang ketiga jasa hukum, yang keempat jasa arsitektur, yang kelima jasa perancang atau desigen, yang keenam jasa penebangan hutan, yang ketujuh jasa penyelidik dan keamanan, dan lain-lain. Oke teman-teman, yang berikut penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Saya akan menjelaskan tentang yang bukan termasuk objek PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komuniter. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai pinjaman dan atau pembiayaan. Teman-teman, yang berikut menghitung pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Yang pertama, tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa, imbalan jasa yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang keempat, jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Pengenaan PPh atas dividen dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, dividen WP luar negeri dikenakan tarif 20% bersifat final. Yang kedua, dividen WP orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% bersifat final.
Yang ketiga, dividen WP terbentuk koperasi yang dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi kecuali dari pengenaan PPh atau bukan objek pajak. Yang keempat, dividen WP terbentuk PT dan BUMN atau BUMD dengan syarat: 1. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi dan PT dan BUMN atau BUMD tersebut mempunyai kepemilikan saham pada pemberi dividen paling rendah 23% dari jumlah modal saham disetar dikecualikan dari pengenaan PPh. Yang kelima, dividen selain memenuhi ketentuan huruf A sampai D dikenakan tarif 15% atau PPh pasal 3 bersifat tidak final. PPh atas bunga. Pengenaan PPh atas bunga dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunga WP luar negeri dikenakan tarif 20% bersifat final. Yang kedua, bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank dikecualikan dari pengenaan PPh atau bukan objek PPh. Yang keempat, bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah dikenakan tarif 20% bersifat final. Yang kelima, bunga anggota koperasi atas simpanan dengan jumlah tidak melebihi dari 240.000 sebulan dikecualikan dari pengenaan PPh atau bukan objek PPh. Apabila melebihi 240.000 sebulan maka dikenakan tarif 10% bersifat final. Yang keenam, bunga pinjaman selain memenuhi ketentuan A sampai E dikenakan tarif 15% atau PPh pasal 23 bersifat tidak final. PPh atas sewa dan PPh atas hadiah. Yang pertama dijelaskan untuk PPh atas sewa dibedakan sebagai berikut. 1. Sewa tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% bersifat final. Kedua, sewa selain tanah dan bangunan dikenakan tarif 15%. Sekarang untuk PPh atas hadiah dibedakan sebagai berikut. 1. Hadiah penghargaan WP luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif 20%. Kedua, hadiah undian dikenakan 25% bersifat final. Yang ketiga, hadiah penghargaan WP orang pribadi dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sesuai PPh pasal 23. Dan yang keempat, hadiah penghargaan WP badan dikenakan tarif 15% PPh pasal 23. Setelah terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. 1. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran pada akhir bulan berutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank, persepsi atau kantor pos Indonesia. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 3 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasil yang dipotong. Yang kelima, pelaksanaan pemotongannya atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasil yang merupakan objek PPh pasal 23. Contoh dan cara menghitung PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dengan rumus PPh pasal 23
sama dengan 15% dikali bruto. Contoh, CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai Rp1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto dividen sama dengan Rp1.000 dikali 5.000 sama dengan Rp5 juta. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali Rp5 juta sama dengan Rp750.000. PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintahan, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong objek PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 objek PPh pasal 26 adalah 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, 7. Premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya, 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah 1. PPh pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. 2. Pemotongan PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 3. Pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. 4. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terhutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Tarif dan perhitungan PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 adalah 20%. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Perhitungan tersebut dikenakan apabila penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk yang pertama dividen, kemudian bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya, seperti royalti, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah dan penghargaan, dan yang terakhir adalah pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Tarif 20% dari penghasilan neto akan diterapkan untuk yang pertama, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Untuk mencari penghasilan neto, caranya dengan mengalihkan perkiraan penghasilan neto dengan penghasilan bruto. Kemudian, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terhutang akan diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh pasal 26. Contoh dan cara menghitung PPh pasal 26 yaitu
Meg adalah karyawan asing yang bekerja di PT Dira Konsul. Meg bertempat tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia. Dalam bulan April 2017, Meg memperoleh gaji $5.000 sebulan. Sedangkan kurs yang berlaku adalah 13.500 per $1. Cara menghitungnya yaitu dengan mencari penghasilan bruto dengan mengubah satuan dolar ke dalam satuan rupiah, yaitu $5.000 dikali 13.500 dengan hasil 67.500. Kemudian tarif pajak yang dikenakan yaitu 20% dikali penghasilan bruto 67.500 dan memperoleh hasil 13.500, sehingga PPh pasal 26 atas gaji Meg bulan April 2017 adalah 13.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam.